Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadakali Pranata dengan NIM 2413231026. Sini saya akan mempresentasikan materi organisasi dan arsitektur komputer. Itu materi pertemuan 2 dan 3. Baik, langsung saja. Komponen-komponen komputer. Komputer terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama agar perangkat dapat berfungsi dengan baik. Komponen-komponen ini secara umum dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan brandware pengguna. Berikut pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Komponen utama hardware meliputi motherboard atau mainboard, itu papan sirkuit utama tempat semua komponen komputer terpasang dan saling terhubung. Motherboard menghubungkan CPU, RAM, atau grafis dan perangkat lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Kedua, prosesor atau CPU, Central Processing Unit, sering disebut sebagai otak komputer. CPU bertugas memproses instruksi, menjalankan perintah, dan mengatur kerja seluruh sistem komputer. Ketiga, ada RAM atau Random Access Memory, memori utama komputer yang berfungsi untuk menyimpan data mentara selama komputer berjalan. Kecepatan dan kapasitas RAM mempengaruhi kinerja komputer. Keempat, ada hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD. Itu media penyimpanan data permanen. HDD menggunakan cakram magnetik, sedangkan SSD menggunakan chip memori flash yang lebih cepat dan tahan guncangan. Selanjutnya ada PGA card atau kartu grafis, bertugas mengolah data grafik dan menampilkannya di monitor, penting untuk aplikasi desain grafik dan gaming. Selanjutnya sound card, mengolah dan menghasilkan suara dari komputer ke perangkat output audio seperti speaker atau handphone. Selanjutnya power supply, mengubah arus listrik dari luar menjadi arus yang sesuai untuk seluruh komponen komputer. Selanjutnya optical drive atau CD drive, membaca dan menulis data ke media optik seperti CD dan DVD. Input device, perangkat masukan, contoh keyboard, mouse, mikrofon, touchpad, scanner digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Selanjutnya output device, perangkat keluaran, contoh monitor, printer, speaker, menampilkan atau menghasilkan keluaran dari hasil pemrosesan komputer. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program atau instruksi yang dijalankan oleh komputer, terdiri dari 2 jenis utama, yaitu sistem operasi atau operating system, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak lain, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna, contoh Windows, Linux, Mac OS. Aplikasi atau application software, program yang digunakan untuk tugas tertentu seperti Microsoft Word, Excel, browser, dan software desain grafik. Ketiga, ada brandware atau pengguna atau pengelola komputer. Brandware adalah orang yang mengoperasikan dan mengelola komputer seperti operator, programmer, teknisi, dan pengguna akhir. Yang keempat, komponen lain dari sistem komputer. Selain hardware, software, dan brandware, sistem komputer juga terdiri dari data atau fakta atau informasi yang diproses oleh komputer untuk menghasilkan output atau informasi yang berguna. Komponen komunikasi. Adapun jenis, contoh, dan fungsinya. Perangkat keras, contoh utamanya CPU, RAM, HDD, motherboard. Fungsinya memproses, menyimpan, dan menghubungkan data. Perangkat lunak, BIOS, aplikasi, mengatur hardware menjalankan tugas spesifik. Brandware, contohnya pengguna, teknisi, programmer.
Fungsi mengoperasikan data, mengelola sistem komputer. Data, angka, teks, gambar. Fungsi informasi yang diproses komputer. Komunikasi, modem, NIC, kabel, WiFi. Menghubungkan komputer dengan jaringan data lain. Kesimpulan, komponen-komponen komputer saling melengkapi dan bekerja sama agar komponen dapat berfungsi secara optimal. Tanpa salah atau komponen utama, komputer tidak akan bisa bekerja dengan baik. Sekian presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.